Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam channel saya. Maafkan yang konten saya yang kedua suaranya nggak keluar, mungkin juga karena pengaruh cuaca yang sangat dingin di Chicago sehingga suara sulit untuk keluar. Saya coba hari ini untuk lebih jelas lagi. Saya mau sesuai janji saya yang saya mau menceritakan perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan selama hampir 70 tahun. Eh, Pepatah mengatakan bahwa tidak kenal maka tak sayang. Jadi saya mungkin lebih bagus saya menceritakan masa lalu saya, masa kanak-kanak saya, di mana saya dilahirkan, yang di mana dalam perkenalan sudah saya katakan saya dilahirkan di pegunungan Buntut Tagari, dan saya dibesarkan di Denpiku. Saya juga bersekolah di Denpiku, dan sesuai dengan judul YouTube saya saat ini bahwa asalku Tanah Toraja, kelahiranku Buntut Tagari, dan sekolahku di Denpiku. Sejak kecil, saya berumur 7 tahun, ibu saya meninggal. Nah, sejak itu saya harus hidup dengan kakek dan nenek. Namun masa kecil itu saya lalui dengan penuh sukacita karena berlimpah kasih sayang dari kedua kakek dan nenek saya. Namun saya kelas 6 SD, nenek saya meninggal, dan kelas 3 SMP kakek saya meninggal. Saya merasa sangat kehilangan, saya merasa tidak ada artinya hidup lagi. Namun disitulah saya boleh merasakan bahwa Tuhan itu ada. Ya, mungkin saya ceritakan sedikit bagaimana saya ini dilahirkan dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kalau di Toraja dibilang Aluk Todolo. Bahkan ibu saya meninggal dalam usia yang belum percaya pada Tuhan. Jadi kami tidak kenal Tuhan dari kecil. Tapi ada saatnya saya melihat teman-teman pergi sekolah minggu, saya ingin ikut. Ada satu panggilan di hati kecil saya untuk ikut ke sekolah minggu, dan disitulah saya mengenal yang namanya Tuhan, Tuhan Yesus ya. Berangkat dari masa kanak-kanak, tentu saya juga mengalami suatu penolakan untuk mengikut Kristus dari kakek saya yang belum percaya kepada Tuhan. Sering kalau saya pulang gereja, saya dikatakan, nggak usah makan ya, karena kamu sudah berdoa di gereja. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yaitu sekilas pertama kali saya mengenal siapakah Tuhan itu di masa kanak-kanak saya. Nah, saya bersekolah di SD Makdum selama 6 tahun, dan 3 tahun di SMP Kristen Dendek. Di situ juga saya lebih mengenal lagi siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup saya, sehingga kehilangan orang-orang yang saya cintai tidak, saya terhibur dengan panggilan-panggilan Tuhan dalam hati saya yang waktu itu saya masih remaja, namun saya sudah mengerti tentang siapakah Tuhan itu dalam kehidupan saya. Bahkan sering kalau saya pergi sekolah, saya di jalanan, saya suka bernyanyi, ya Tuhan bimbing aku di jalanku. Ini berkesan sekali di dalam waktu saya masih ada di kampung halaman saya. Saya bersekolah di SD, jaraknya 3,5 kilo, dan waktu saya menempuh pendidikan SMP itu jaraknya 7 kilo. Saya harus berjalan kaki setiap hari dengan tanpa tujuan saya mau jadi apa nanti, yang penting saya sekolah. Ya, mungkin itu sekilas tentang pendidikan saya di kampung halaman saya. Namun ada cerita yang sangat berkesan sekali waktu
kami masih sekolah di SMP, karena jaraknya dari rumah ke sekolah itu sangat jauh, sehingga waktu kami pulang sekolah itu sangat kelaparan banget. Dan satu kali waktu kami mencuri ubi orang, singkong kami cabut dan kami makan mentah, ya. Mungkin kalau ada yang membaca YouTube ini tahu, perjalanan itu sangat jauh dan, kadang kami dikejar oleh pemilik kebun itu karena kami sering, mencuri ubi, orang itu dan kami makan saking laparnya. Ya itulah, kesan-kesan yang tidak pernah saya lupakan selama saya berada di kampung halaman dan kemanapun saya pergi dan dimanapun saya berada, saya selalu mengingat kesan-kesan saya waktu saya berpendidikan di kampung halaman ya. Uh, dan setelah selesai sekolah di SMP tingkat pertama di SMP Kristen Dende, karena kedua nenek kakek saya sudah meninggal, tidak ada lagi harapan saya, dan saya dibawa oleh tante saya, adik dari mama saya, ke Makassar, dan di sanalah saya memulai kehidupan yang baru dengan situasi yang baru dan cara hidup yang baru. Tentu berat untuk saya jalani, tapi itulah perjalanan saya bersama dengan Tuhan, dan saya bisa melewati itu sekalipun saya dalam kondisi kehilangan orang-orang yang saya cintai. Ya, mungkin itu sekilas cerita perjalanan hidup saya di masa kecil saya dan bagaimana Tuhan menemui saya di masa kanak-kanak saya sampai sekarang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan mungkin saya akan ceritakan untuk selanjutnya di konten berikutnya tentang perjalanan hidup saya selanjutnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semoga konten saya saat ini menjadi inspirasi bagi yang mendengar dan membaca, dan untuk saudara dan keluarga dan teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.